selamat bertemu lagi dengan saya, Sugeng Haryadi, dalam acara Join Mic di Studio 7. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan seorang ahli yang bernama Arif Rahman. Nah, seperti biasa pertanyaan dasar yang harus saya ajukan, yaitu, Bos, siapa sih Anda ini? Bapak Ibu, sedikit tentang saya. Ini beberapa karya tulis yang sudah dipublikasikan. Tadi sempat dimention oleh Pak Putu gitu ya, majalah Money and I. Ini majalah yang sudah saya kelola selama satu window, selama 8 tahun. Mudah-mudahan revolusinya ke depan Money and I bisa menjadi satu media yang lebih baik lagi dalam format yang berbeda. Kemudian saya juga aktif menulis buku-buku akademik, terutama buku-buku berkaitan dengan perkuliahan. Saya fokus di konsentrasi keuangan, jadi kalau nulis bukunya ya memang masih nggak jauh-jauh dari itu gitu ya. Kemudian beberapa buku yang populer itu pernah saya buat juga, itu diantaranya ada Marketing Mix for Small Business. Ini buku yang mengantarkan saya kemudian bertemu dengan Bapak Alek Purnadi Chandra, ini beliau yang punya BP Lestari karena buku ini. Kemudian ada juga buku Investasi Cerdas, kemudian ada buku Creative Worker, buku tentang anak-anak muda, dan yang tahun 2017 ini buku yang kemudian mulai menyadarkan saya bahwa manajemen kita sebenarnya sudah banyak sekali berubah. Jadi buku ini judulnya Creator Inc. Saya tulis diterbitkan tahun 2017 oleh Bentang Pustaka, dan pada saat buku itu diterbitkan, itu sebenarnya ada jeda agak panjang dengan buku saya yang terakhir. Buku saya yang terakhir itu terbitnya kalau tidak salah 2012. Jadi ada rentang waktu kurang lebih sekitar 5 tahunan gitu ya, sampai buku yang 2017 ini terbit. Nah, pada saat bukunya terbit, kebiasaan saya itu adalah kepoin blogger-blogger gitu ya. Jadi biasanya buku-buku saya itu mulai di review oleh blogger atau media. Saya biasanya carinya di Google gitu ya, judulnya Creator Inc. Biasanya muncul di beberapa websitenya blogger itu tentang review buku saya, dan itu saya jadikan sebagai evaluasi kalau ada catatan-catatan dari mereka. Itu yang saya lakukan dulu terakhir di buku saya yang sebelumnya di tahun 2012. Hal yang sama saya lakukan pada saat tahun 2017, tapi rupanya di situ saya dapat informasi baru yang mereview bukan lagi dari blogger, bukan dari website, bukan dari buku, tapi kebanyakan review itu munculnya justru dari sosial media. Ada gambar-gambar buku-buku saya yang sudah dibeli oleh para pembaca, kemudian difoto, di screenshot, kemudian ditampilkan di sosial media mereka. Kebanyakan itu ada Figgram gitu ya. Dan awalnya saya nggak ngerti juga. Akhirnya saya coba cari-cari, ternyata buku saya itu banyak di review oleh teman-teman anak-anak muda, dan mereka mempostingnya di platform Instagram. Itu tahun 2017. Saya sudah punya akun Instagram waktu itu, tapi saya nggak aktif. Dan saya baru ngeh, wah rupanya buku-buku seperti ini dibaca oleh anak-anak muda yang kemudian mereka mulai diskusikan itu di platform sosial media. Belakangan saya mulai pelajari lagi, sambil saya juga menerima laporan penerimaan mahasiswa baru di kampus Akubang. Akubang itu berdirinya tahun 2014. Ketika pertama kali berdiri, semua iklan yang kita pakai itu iklan-iklan menggunakan sarana publikasi printing atau analog gitu ya. Ada di radio, ada di koran Bali Pos, ada di koran Jawa Pos gitu ya. Jadi disitulah kita beriklan. Paling banyak waktu itu kita pakai juga media-media konvensional seperti radio. Dan kita menerima pendaftaran mahasiswa baru, itu kebanyakan mereka yang tahu keberadaan kita itu dari media-media tersebut. Tapi seiring waktu, puncaknya itu di 2017, jumlah orang yang mendaftar ke kampus kami itu mengalami penurunan. Kemudian pada saat kita pelan-pelan mulai lakukan switching ke iklan di digital, ternyata kami mulai mendapatkan hasil yang lumayan cukup mencerahkan kami gitu ya. Kebanyakan mereka mulai tahu keberadaan kami justru dari sosial media. Bahkan data kita yang terakhir penerimaan mahasiswa 2018-2019 itu hampir 100% itu justru mereka tahunya dari sosial media. So dari situ mulai sadar gitu ya bahwa ini ada perubahan yang sebenarnya cukup masif di bawah sana. Cuman memang oleh generasi seperti saya ini akhirnya tidak bisa teradres. Itu yang kemudian membuat saya sebenarnya merasa tidak cukup layak untuk
sharing tentang future management, karena sebenarnya saya sendiri adalah generasi kolonial nih bahasanya gitu ya, generasi lama yang punya gap untuk memahami apa sih isu-isu yang sekarang sebenarnya sedang terjadi. Oke, ini saya skip aja. So ini hal-hal yang mungkin saya bisa berikan gambaran ke Bapak Ibu. Pertama, saya ketika bekerja saya punya pengalaman sebelum jadi pengusaha, sebelum jadi pendidik, itu saya pernah punya pengalaman bekerja di 3 perusahaan nasional. Cuman di hampir semua perusahaan-perusahaan itu, saya tidak pernah mencapai posisi yang relatif tinggi. Posisi yang tertinggi yang saya pernah jabat itu di store supervisor atau di store manager. Dan pada saat saya menerima posisi itu, saya mengelola bisnis yang dengan sedikit karyawan, dengan aset yang relatif tidak besar. Mungkin bisa dibilang asetnya nggak ada yang lebih dari 1 miliar. Kemudian saya juga merasa tidak percaya diri untuk sharing ini karena sekarang kita berada di kondisi yang extraordinary. Jadi pertama, saya tidak punya pengalaman yang cukup untuk mengambil keputusan di tingkatan manajemen level tinggi, karena pengalaman saya tidak cukup tinggi. Bahkan ketika saya mengelola perusahaan dan perusahaannya kemudian berkembang dengan jumlah karyawan yang semakin banyak dan kapasitas aset yang semakin besar, ini saya juga nggak punya pengalaman yang cukup untuk bagaimana sih mengambil keputusan yang benar. Kemudian masuk lagi ke era pandemi sekarang gitu ya. Ini untuk pertama kalinya Bapak Ibu, saya tidak bisa mengambil keputusan dengan waras, dengan benar gitu ya. Baru 2 hari yang lalu, itu pada akhirnya kami mengambil keputusan di kampus untuk menunda penerimaan mahasiswa baru tahun 2020. Ini keputusan yang berat sekali yang harus kami ambil, yang sebelumnya saya nggak pernah kepikiran bahwa keputusan ini bisa saya ambil. Tapi memang pandemi ini benar-benar menjadi satu fase di mana saya harus tidak lagi bisa menggunakan pengalaman saya sendiri untuk mengambil keputusan. Dan pada saat kemarin kita akhirnya mengambil keputusan itu karena juga dibantuin oleh stakeholder kita gitu ya, partner kita yang punya pengalaman lebih banyak, dan kemudian mereka memberikan advice bahwa ini sebaiknya dihentikan dulu. Dan ada banyak sekali keputusan-keputusan kecil yang saya sebenarnya nggak punya kepercayaan diri untuk ambil karena kondisinya penuh dengan tanda tanya gitu ya, what if gitu ya, bagaimana jika seperti ini, bagaimana jika seperti itu, kalau ini kita ambil keputusannya apakah kita akan berkonsekuensi terhadap kerugian yang seperti ini gitu ya. Ini kondisi yang benar-benar tidak bisa diprediksi dan menantang kemampuan manajerial saya untuk mengambil keputusan. Sepanjang sebelum adanya pandemi, puluhan tahun saya menjadi profesional, itu saya nggak pernah mengalami kondisi seperti ini. Baru pertama kalinya saya nggak punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Yang terakhir tadi saya udah sempat cerita, yaitu century gap. Saya lahir di tahun 79, tanggal 25 Desember, yang mana sebenarnya 6 hari lagi itu saya udah masuk jadi generasi milenial. Jadi beberapa lembaga riset itu membuat klasifikasi yang namanya milenial itu mereka yang lahir tahun 80 atau 81 gitu ya, itu generasi milenial. Terus sebenarnya saya hampir saja saya menjadi generasi milenial kalau saya lahir 6 hari lebih lambat gitu ya. Tapi itu tidak terjadi. Saya lahir di era industri, saya besar dan lahir di era industri. Dan ketika saya lahir dan besar, saya didoktrin bagaimana sistem manajemen di era industri itu dibangun. Pada saat kita masuk ke era di mana Google sudah ditemukan, itu kondisi di mana banyak sekali perubahan-perubahan itu secara drastis terjadi. Jadi saya berani katakan ini ada century gap sebenarnya. Makanya kenapa waktu saya menulis buku Creator Inc. tadi, saya nggak bisa menangkap apa sih sebenarnya kondisi pasar yang ada di bawah. Bahkan pada saat kita melakukan pemasaran untuk kampus Aku Bank, itu banyak sekali hal-hal yang saya terlewat. Seandainya saja saya lebih memahami ini, mungkin akan ceritanya bisa jadi berbeda sekarang gitu ya. Tapi itu momentum yang sudah tidak bisa kita ulangi lagi. So 3 hal ini yang sebenarnya membuat saya punya pandangan yang kemudian sedikit kritis terhadap kondisi manajemen kita sekarang. Saya akan masuk ke materi Bapak Ibu. Saya ingin memulainya dari cerita 3 orang ini. Ini pendirinya Google. Satu orang yang paling atas dan satu orang paling bawah itu namanya Larry Page dan Sergey Brin. Ini 2 profesor yang menemukan Google, menemukan algoritma pencarian namanya Google. Dan pada saat mereka menemukan mesin pencari ini, mereka bukanlah para pakar, gitu ya, bukanlah orang-orang yang mengerti bagaimana apa yang mereka temukan itu sebenarnya bisa dikapitalisasi menjadi sebuah bisnis. Akhirnya pada saat mereka mulai berkembang, datanglah investor.
investor yang pertama itu Sequoia Capital. Kemudian ada beberapa investor lagi yang masuk. Tapi pada saat investor-investor itu masuk, kemudian datanglah sejumlah eksekutif yang dibawa untuk melakukan perubahan manajemen. Dan salah satunya ada Eric Schmidt, ini juga salah satu orang yang cukup berhasil di Google. Tapi Eric Schmidt tidak sendirian, dia datang bersama banyak sekali orang-orang yang juga punya andil untuk melakukan perubahan di Google. Persoalannya adalah pada saat Google dicetuskan oleh Larry Page dan Sergey Brin, mereka sebenarnya walaupun bukan ahlinya manajemen, tapi mereka udah tahu sebenarnya Google ini mau diarahkan ke arah apa. Dan ketika para eksekutif itu datang, eksekutif ini membawa ide-ide yang ternyata secara manajemen itu berbenturan dengan apa yang ada di benak mereka. Sehingga setiap kali rapat, itu yang terjadi adalah konflik, pertikaian gitu ya. Dan akhirnya Larry Page bilang, bukan begini cara kami mengelola Google. Kami mengelola dengan pendekatan pengembangan produk, bukan dengan pendekatan manajemen yang Anda bawa dengan teori-teorinya. Dia bilang begitu. Dan akhirnya Larry Page banyak mendominasi terhadap perubahan-perubahan yang ada di perusahaan Google. Sekalipun ada banyak-banyak orang pintar di belakang mereka, tapi Larry Page kekeh dengan cara dia membesarkan Google. Dan pada akhirnya Google menjadi pelopor banyaknya sistem perubahan manajemen yang kita kenal sekarang. Ya, banyak sekali gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat referensi tentang kantornya Google dan kemudian kita lihat kantor-kantor yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar, itu banyak sekali yang kemudian look like dengan Google, karena mereka bisa dibilang hampir copycat-nya apa yang dilakukan oleh teman-teman di Google. Dan ternyata sistem ini cukup berhasil. Kenapa saya katakan berhasil? Karena ada fakta begini. Beberapa tahun terakhir, setiap kali saya ngisi seminar, saya selalu dapat pertanyaan dari audiens begini, Pak, kita punya karyawan milenial atau karyawan-karyawan yang kita rekrut sekarang itu kok pada nggak betah gitu ya, nggak betah kerja gitu ya. Dan kemudian fenomena yang lebih luas saya lihat, dan ternyata rupanya memang benar, banyak teman-teman yang usianya masih 20-an, awal-awal 20-an, ketika mereka mulai masuk ke dunia karir, mereka orientasinya sangat berbeda sekali. Mereka lebih mementingkan kenyamanan bekerja daripada mereka harus bekerja dengan gaji tinggi tapi di tempat yang tidak nyaman. Itu fenomena-fenomena yang lupanya makin lama makin jamak. Dan semakin kita telusuri lagi, semakin banyak kelompok masyarakat yang seperti itu, anak-anak muda yang seperti itu. Bahkan mereka ada yang berani memilih untuk jadi pengangguran daripada mereka harus bekerja tapi di industri yang tidak mereka sukai. So itu yang membuat mereka kemudian benar-benar kritis terhadap tempat mereka bekerja. Pada saat mereka mencoba satu tempat kerja dan merasa nggak betah, itu mereka nggak berpikir panjang untuk segera keluar. Itu yang terjadi. Makanya turnover keluar masuknya karyawan di sebuah perusahaan pada hari-hari ini untuk generasi pekerja di usia milenial itu tinggi sekali, karena kebanyakan mereka itu lebih gampang ngambil keputusan untuk berhenti. Dan ini terjadi di hampir kebanyakan bisnis, bukan hanya di bisnis kecil, juga di bisnis besar. Kalau kita runtut-runtut, rupanya masalahnya bukanlah di masalah employee-nya, tapi masalahnya adalah di perusahaannya yang kemudian tidak bisa mengadres sebenarnya para karyawan ini maunya kemana sih gitu ya. Mereka ini sebenarnya mau dikasih apa sih sebenarnya gitu ya. Kita ibaratnya menyajikan makanan itu katakanlah sumping gitu ya, atau apa tuh kalau klepon gitu ya. Ada bahasa bahasa Indonesia ya, klepon ya. Bahasa Indonesia itu, Pak. Bahasa Indonesia ya, kita mau menjanjikan klepon, tapi mereka ini orang-orang yang selera makannya itu katakanlah misalnya Dunkin Donat gitu ya. Jadi ini nggak sampai. So pada saat ini yang terjadi, maka spirit mereka untuk bergabung dengan sebuah perusahaan itu akhirnya nggak match dengan ekspektasi perusahaan terhadap mereka. Ini kondisi yang terjadi. Ini fakta-fakta tentang generasi sekarang dengan karir mereka. Nah, saya ingin mencoba membahas ini dengan pendekatan manajemen. Jadi kalau kita bicara teori manajemen itu kan bahasa gampangnya itu COAC gitu ya. Planning, Organizing, Exploiting, Controlling. Tapi dia ada 4 pilar. Saya ingin membahas dari 4 pilar ini, kemudian dari 4 pilar ini ada beberapa isu-isu yang mungkin bisa kita diskusikan. Ada marketing, ada operasional, ada SDM, ada keuangan. Ini 4 pilar teori manajemen yang kita kenal sejak lama. Saya mau bahas dulu dari yang pertama, yaitu marketing. So, tadi saya udah sempat cerita sedikit bagaimana perubahan itu terjadi di pemasaran.
sekarang, dulu pada saat saya belajar manajemen pemasaran di tahun 98 ketika saya pertama kali kuliah, itu saya diajarin bahwa demografi itu dibagi berdasarkan tergantung pemberi teorinya ya. Kalau teorinya Pak Hermawan Kertajaya, itu demografi itu atau pemasaran itu dibagi ke 9 elemen gitu ya. Jadi ada positioning, ada segmentation, ada price, ada macam-macam gitu ya. Kalau kita pakai teori yang lebih sederhana, ada marketing mix, price, product, promotion, list, product, promotion, satu lagi apa Pak? People. People, betul, people ya. Jadi ada 4 marketing mix. Itu yang kita kenal dulu. Tapi sekarang sudah bergeser. Sekarang ini dengan adanya teknologi, dengan adanya berbagai perubahan di tingkatan paling basic, yaitu di platform kerja yang semuanya menggunakan digital, akhirnya mulai terjadi pergeseran yang mengkerucut pada kondisi-kondisi di mana umur, lokasi, jenis kelamin, gender, ras, penghasilan itu tidak lagi berlaku untuk zaman sekarang. Dulu kita pada saat membuat satu produk atau mau meluncurkan sebuah program, kita udah mulai melakukan segmentasi dari klasifikasi ini, dari umur kah atau dari lokasi kah. Tapi sekarang udah nggak seperti itu lagi. Usia tua atau usia muda itu bisa saja membeli satu produk yang tidak ada batasnya. Jadi kita contoh yang paling gampang penghasilan deh. Kita selalu berpikir bahwa pasar produk di pasar tradisional itu untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi kalau mereka yang penghasilannya rendah, pengusaha UMKM misalnya, kalau mereka belanjanya ke pasar tradisional. Kalau yang belanjanya ke butik yang lokasinya di mall-mall besar gitu ya, katakanlah di Pacific Place gitu di Jakarta, itu orang-orang yang penghasilannya tinggi atau kualifikasinya di high end, itu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Orang-orang yang kayanya minta ampun, itu mereka berani belanja di tempat yang belusukannya luar biasa, yang becek kayak gitu ya, tapi mereka nggak keberatan untuk itu. Dan itu yang terjadi sekarang. Umur juga begitu. Jadi produk-produk yang tadinya ditujukan untuk mereka yang usianya katakanlah ini untuk anak remaja nih, tapi ternyata ada peminatnya di usia tua. Atau produk-produk yang dibuat untuk mereka yang sudah lanjut umur, ternyata peminatnya di anak muda gitu ya. Lokasi apalagi, lokasi sama sekali udah nggak bisa dipakai, apalagi dengan proses transportasi pengiriman barang yang semakin lama semakin murah. Ini juga nggak bisa dipakai. Jenis kelamin, sekarang udah banyak sekali fashion yang kategorinya unisex. Jadi gender, jenis kelamin, ras, etnis, penghasilan itu sudah tidak lagi bisa dijadikan patokan pada saat kita membuat satu produk sekarang. Yang dijadikan sebagai patokan adalah minat, passion, kemampuan, keyakinan, dan nilai-nilai. Itulah yang sekarang ini menjadi tolak ukur kita di bidang pemasaran. Pada saat kita mengeluarkan satu produk, maka yang menjadi orientasi utamanya adalah pada pendekatan 4 hal ini atau 5 hal ini. Minat, apakah passionnya di situ, apakah kemampuannya di situ, tidak peduli penghasilannya berapa, tidak peduli usianya berapa, tidak peduli lokasinya ada di mana, selama mereka punya minat pada produk itu produknya bisa dijual pada segmen pasar yang seperti itu. So ini namanya demografi baru yang sekarang mulai terjadi, dan saya pikir ini akan menjadi demografi untuk masa depan nanti. Dan ini yang kemudian merubah banyak hal, Bapak Ibu. Di pemasaran misalnya, kita lihat ada beberapa hal yang kini menjadi isu-isu besar di kondisi kita, di sekitar kita. Katakanlah seperti peraturan tentang online gitu ya. Dan ini hal yang saya pribadi pun masih belajar banyak. Selama 2-3 tahun terakhir ini saya sampai belajar kemana-mana untuk belajar bagaimana sih sebenarnya pemasaran online ini dilakukan. Dan rupanya bukan cuma saya yang mengalami kendala di hal ini. Saya kasih contoh yang belum lama ini saya dapatkan ceritanya itu dari teman-teman Tempo. Tahun lalu saya dapat pelatihan ke Tempo beberapa hari, dan teman-teman Tempo itu sharing. Saya belajar ke Tempo karena saya mengelola media cetak juga. Yang teman-teman Tempo itu cerita begini, Tempo itu selama ini menjadi satu majalah yang bisa dibilang tidak terkalahkan, menjadi majalah nomor 1 di Indonesia, menjadi majalah yang paling dipercaya di masyarakat Indonesia sebagai majalah printing. Kemudian pada saat dia hijrah ke online, ternyata Tempo tidak ada apa-apanya. Mereka kalah dengan Detik, mereka kalah dengan Tribun, mereka kalah bahkan dengan pemain baru seperti Kumparan gitu ya. Mereka kalah sama media-media kemarin sore itu. Padahal mereka ini adalah cikal bakarnya atau pionirnya industri media di Indonesia. Dan rupanya kekalahan mereka itu di hal-hal yang mereka tidak pahami di bidang online. Satu contoh misalnya, ini cukup menarik cerita ini, karena
penggunaan keyword saja itu ternyata menentukan. Tempo itu selalu punya tim yang bisa mendapatkan informasi di lapangan nomor 1 paling cepat. Karena tim investigasi mereka, wartawan mereka sangat berpengalaman dan mereka jago banget gitu ya. Begitu ada berita, mereka bisa dapetin beritanya secara cepat. Tapi pada saat mereka menuliskannya untuk media online, mereka itu kalah karena salah membuat keyword, salah membuat headline, salah membuat lead. Contohnya adalah katakanlah kata Jokowi gitu ya. Tempo itu selalu dengan idealisme mereka, dia tidak mau menggunakan kata Jokowi atau kata SBY. Jokowi itu selalu ditulis Joko Widodo. SBY selalu ditulis Susilo Bambang Yudhoyono, karena itu aturan yang benar. Itu kan nickname yang sebenarnya kalau dibuat media resmi itu nggak boleh dipakai gitu ya. Tapi media lain, Kumparan, Detik, Tribun itu pakai nama Jokowi, nama SBY, itu suka-suka mereka aja gitu ya. Dan masyarakat tahu, masyarakat ngerti gitu ya, Jokowi yang dimaksud adalah presiden kita gitu ya. Tapi Tempo nggak mau seperti itu, dia tulisnya adalah Joko Widodo. Pada saat medianya diposting, dipublish, pencarian Google oleh user itu nggak kelihatan Tempo. Padahal Tempo yang pertama kali dapetin beritanya. Beritanya justru dicomot oleh media lain, kemudian di-rewrite lagi, dan akhirnya media lain yang kelihatan. So itu baru satu contoh. Ada begitu banyak contoh aturan yang sangat berbeda di konsep online. Dan saya pun termasuk orang yang sampai hari ini masih belum memahami secara dalam bagaimana sih aturan online ini dijalankan. Karena ada yang namanya keyword, kemudian ada yang namanya lead, kemudian bagaimana supaya paragraf pertama kita membuat copywriting itu supaya menarik minat dan sebagainya. Makanya di sebuah perusahaan mereka umumnya punya punya satu jabatan karyawan yang pekerjaannya adalah menjadi user experience atau user interface. User experience atau user interface ini kerjaannya adalah melihat, mengukur bagaimana sih produk kita di platform digital diserap oleh konsumen. Misalnya, contohnya adalah Google. Google itu pada saat menentukan satu warna saja, katakanlah warna biru itu gradasinya ada lebih dari 40. Untuk menentukan gradasi mana yang tepat supaya si konsumen ini merasa nyaman melihat tampilan Google, itu didiskusikan panjang kali lebar. Bahkan sampai mereka kadang-kadang gontok-gontokan pada saat mereka lagi meeting. Penentuan teks, jumlah teks, ukuran font, itu hal-hal yang ternyata yang kita pikir tidak penting, ternyata itu sangat penting sekali. Kita punya website, tapi website kita apakah cukup friendly buat para user atau hanya membuat kita senang aja? Atau kita kasih naruh tombol atau naruh informasi di segala posisi berdasarkan apa yang kita suka saja atau konsepnya lagi kita aturin gitu ya. Padahal itu semua ada aturannya, ada tekniknya, ada pendekatannya. So itu hal-hal yang sebenarnya banyak sekali perlu kita pelajari. Makanya di era sekarang bukan salah satu jabatan yang mestinya dimiliki oleh setiap perusahaan itu adalah mereka memiliki orang yang mengerti di bidang user experience dan user interface. Ini dua pekerjaan yang buat saya yang generasi kolonial sebenarnya agak bingung-bingung juga gitu ya. Tapi pekerjaan ini sebenarnya sudah ada sampai level doktor. Jadi di Bali sendiri ada kawan saya namanya Ketut Sulis, itu dia belajar menjadi doktor di Cina itu untuk menjadi expert di bidang user experience. Dan ini hal-hal yang bisa dipelajari dan ini ternyata penting. Itu sebabnya kenapa banyak sekali masyarakat kita teradiktif dengan platform digital, karena ketika platform itu diluncurkan, Facebook, Instagram, TikTok misalnya sekarang, itu sebenarnya mereka sudah mengukur seberapa jauh sih kita akan involve di platform itu. So yang ketiga ada community atau komunitas, ini juga menjadi penting sekali. Dulu kita mungkin menjadikan community ini hanya sebagai salah satu sarana untuk kita arisan atau apa gitu ya. Tapi community ini menunjukkan di mana minat masyarakat, sehingga segmen produk yang kita buat itu bisa dipasarkan di komunitas yang tepat. Jadi komunitinya bisa beragam macam-macam ya. Katakanlah komunitas yoga, bisa dari usia tua sampai usia muda bisa ada di situ gitu ya. Dan kalau produk kita berkaitan dengan kesehatan, kita harus masuk ke komunitas itu. Jadi pemasaran sekarang itu harus menggandeng yang namanya komunitas, memahami bagaimana aturan online, punya orang-orang yang mengerti tentang user experience dan user interface, dan satu lagi adalah mengerti dengan tren, sehingga kita bisa membuat meluncurkan satu program atau produk yang benar-benar nyampe ke masyarakat. Saya lanjut ke isu yang kedua. Yang kedua adalah manajemen di operasional. So, ini ada yang namanya lean concept. Konsep ini diperkenalkan oleh
Eric Rice beberapa tahun yang lalu. Konsep ini benar-benar ramai sekali menjadi perbincangan karena sebenarnya konsep ini merubah cara kita membuat satu produk atau program. Kalau dulu kita membuat satu produk atau program, memastikan bahwa produknya sudah jadi, sudah kira-kira akan diserap oleh pasar, baru kemudian kita luncurkan. Di format ini justru sebaliknya. Jadi konsep produk itu bisa bermula dari ide, bahkan idenya belum jadi pun nggak apa-apa, tapi ide itu kemudian dilempar sehingga kita mendapatkan validasi dari konsumen, baru kemudian dari validasi itu menjadi data yang diolah lagi sehingga menjadi produk di tahapan alfa. Tahapan alfa ini kemudian diuji lagi, divalidasi lagi sampai kemudian masuk ke tahapan beta. Begitu tahapan beta diuji lagi sampai kemudian produk itu benar-benar siap untuk diluncurkan. So ini perubahan di operasional yang menurut saya isunya paling serius. Ini beberapa di antara lainnya. Jadi kalau dulu kita memastikan membuat satu produk atau program itu sudah benar-benar jadi, di era sekarang itu justru sebaliknya. Pertama dari ide tadi atau prototype, kemudian masuk ke tahapan alfa. Ini tahapan prototype ke alfa, ini ada prosesnya, dan tahapan alfa pun produknya dengan fitur yang sangat basic sekali. Kemudian dari tahapan alfa divalidasi lagi oleh konsumen sehingga kita mendapatkan data ke tahapan beta, baru kemudian bisa diproduksi. Amazon itu menjadi perusahaan yang mengklaim bahwa tahapan beta yang mereka lakukan itu, yang mereka lewati, itu selama 8 tahun. Jadi bayangkan, Amazon itu pun baru melewatin tahapan fase beta itu 8 tahun. Baru kemudian benar-benar mengunci produknya, memproduksi dan meningkatkan ke level advance. Di level advance mereka udah bisa mengeluarkan fitur yang bermacam-macam. Itu di perubahan di sisi operasional. Kemudian beberapa isu lainnya adalah user generated strategy. Ini juga menarik karena banyak sekali sekarang produk yang proses pembuatannya itu tidak lagi hanya melibatkan orang-orang dari dalam perusahaan, tapi prosesnya itu bisa melibatkan orang-orang dari luar perusahaan, dari komunitas-komunitas yang ada di sekitar yang punya minat yang sama terhadap produk itu, dan mereka diajak bersama-sama untuk membuat satu produk. Ini menjadi satu fenomena karena produk yang dibuat benar-benar produk yang sudah sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi ini sebenarnya pola riset zaman dulu. Kalau zaman dulu kan perusahaan itu melakukan riset dulu tuh, melakukan riset, kemudian melakukan penelitian gitu, hasil-hasil penelitiannya menjadi katakanlah tesis gitu ya, kemudian hasil tesisnya baru kemudian dijadikan sebuah produk yang diluncurkan. Sekarang nggak seperti itu, namanya user experience atau co-working dengan user atau dengan konsumen. Konsumen dilibatkan untuk membuat satu produk itu. Jadi produk yang pada saat mereka diluncurkan itu benar-benar produk yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian bisnis modelnya pun itu sekarang sangat fleksibel. Mereka bisa punya revenue stream itu dari channel yang beragam. Jadi satu perusahaan di era sekarang itu bisa punya revenue stream dari banyak channel, dan bahkan kadang beberapa produk-produk yang tidak diunggulkan itu justru bisa menjadi produk unggulan di masa depan. Dan itu membuat bisnis model mereka bisa berubah gitu ya. Kalau kita lihat sejarahnya Instagram, kita lihat sejarahnya beberapa perusahaan katakanlah baik yang digital maupun non digital, itu banyak sekali yang mengalami perubahan karena mereka cukup fleksibel di bisnis modelnya. Di era sekarang itu bisa dilakukan. Dan yang terakhir itu yang cukup ramai sekarang dan menjadi fenomena adalah open space untuk kerja gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau teman-teman mungkin bisa searching atau mungkin pernah dapat kesempatan untuk berkunjung ke beberapa kantor di Jakarta yang menggunakan sistem ini, itu mereka benar-benar sudah melakukan perubahan yang luar biasa. Saya waktu ikut pelatihan di Tempo itu satu gedung dengan 8 lantai, dan di atas lantai paling atas itu adalah co-working space yang saya beberapa kali ketemu dengan pekerja di situ, yang rupanya pekerja itu sebenarnya departemennya nggak di sana gitu ya. Dia departemennya itu ada di lantai 5 gitu ya. Saya tanya, kamu kenapa ada di lantai 8? Lagi pengen aja. Mereka pengen kerja di situ gitu ya. Di perusahaan-perusahaan sekarang nggak ada yang namanya meja kerja. Meja kerja itu hanya berupa meja gitu ya, berupa rentetan deretan meja yang pada saat seseorang bekerja itu mereka bisa bebas saja mau milih tempat duduknya. Mau duduknya di lantai 2, mau duduknya mau kerjanya di lantai 5, itu bisa dilakukan sekarang sama mereka. Dan perusahaan-perusahaan itu menyediakan sarana untuk mereka bekerja dimanapun. Bahkan di perusahaan sekelas Tempo pun yang kerja itu nggak ada lagi istilahnya jam kerja yang tetap, yang fix. Mereka boleh mau kerja jam berapa aja.
mau kerjanya nanti jam 10 kayak mau kerjanya ngelewatin macet, karena kebetulan teman saya ada yang kerja di situ dan dia cerita kalau saya pulangnya saya memilih jam kerja segini sampai segini karena saya menghindari macet gitu ya, dan itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian tidak ada batas antara ruang CEO dengan ruang pekerja, itu semuanya bercampur baur, sehingga yang namanya CEO, yang namanya supervisor itu dengan karyawannya tidak ada jarak, komunikasi itu benar-benar sangat lekat, dan sehingga pada saat ada permasalahan di bawah mereka bisa cepat mengadres permasalahan itu. Bahkan tidak jarang CEO itu turun ke call center, mereka yang terima sendiri keluhan-keluhan dari pelanggan dan mereka kemudian ngambil keputusan dari situ dan belajar dari situ sebenarnya perusahaan ada masalah di mana sih. So itu kondisi-kondisi yang terjadi di era sekarang untuk manajemen operasional. Oke, saya lanjut. Kemudian di finance. Ini menarik juga di finance. Di finance ini ada beberapa isu yang sekarang ini mulai banyak diaplikasikan dengan perusahaan-perusahaan baik di skala UMKM maupun perusahaan-perusahaan digital yang kelas kakap gitu ya. Yang pertama itu adalah crowdfunding. Itu salah satu proses pendanaan yang bisa dilakukan secara bersama oleh orang banyak secara digital. Bahkan pinjaman online pun itu bisa dijadikan sebagai cara untuk mendapatkan modal. Untuk di level UMKM mungkin masih bisa ya melakukan dengan platform seperti ini karena ada batasan jumlahnya. Tapi rupanya crowdfunding ini cukup berhasil di Indonesia, walaupun belum teruji apakah crowdfunding ini bisa bertahan panjang apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang. Tapi orang-orang yang tadinya mau bikin usaha agak kesulitan karena masalah modal, ini mulai terpecahkan dengan isu ini. Kemudian yang kedua adalah munculnya serial entrepreneur. Jadi serial entrepreneur ini orang-orang yang bikin bisnis hanya untuk jangka pendek. Kemudian mereka akan exit. Jadi bisnis itu dibikin itu untuk dijual lagi. Jadi M&A itu merger and acquisition. Itu adalah budaya yang terjadi di negara-negara maju seperti di Amerika. Di Amerika banyak seperti itu. Orang bikin bisnis, begitu bisnisnya jadi running, kemudian mereka jual. Karena banyak orang yang pada saat mau membuat bisnis, mereka nggak bisa melewati tahap awalnya. Untuk membangunnya mereka nggak bisa, tapi kalau mengelolanya mereka bisa. Di Indonesia dulu yang ramai itu sistem franchise, tapi sekarang konsep yang berbeda udah mulai diterapin nih. Orang bikin bisnis, kemudian pemiliknya exit, bisnisnya dijual, entah itu merger dengan perusahaan lain atau diakuisisi ya dengan perusahaan lain. Kemudian fenomena yang lain adalah transparansi gaji. Zaman dulu yang namanya gaji itu adalah hal yang terlarang sampai diketahui oleh orang lain. Jadi karyawan satu dan karyawan lain yang nggak boleh ngomongin gajinya berapa sih gitu ya. Bahkan kadang-kadang orang bisa berantem di satu perusahaan karena masalah besaran gaji ini. Karena itu oleh perusahaan ini dianggap tabu dan nggak boleh ketahuan. Tapi di perusahaan-perusahaan era sekarang ini justru dibuka sebesar-besarnya. Bahkan di Yahoo itu diumumkan di pampang gaji setiap karyawan itu besarnya berapa berdasarkan prestasi mereka. Jadi kalau prestasi mereka itu bagus, ya kelihatan gitu ya. Dan orang-orang yang prestasinya jatuh di bawah, penghasilannya jauh di bawah. Jadi ini transparansi gaji saya lihat di Indonesia sudah mulai banyak digunakan. Artinya ini bukan sesuatu yang tabu lagi, dan semua orang bisa mengetahui gaji orang lainnya tanpa harus merasa iri, karena tolak ukurnya selama itu benar dari manajemen bahwa gaji ini berdasarkan dari reward atau berdasarkan dari punishment yang diterima oleh karyawan, maka itu bisa diterima kok sebenarnya oleh mereka. Daripada kalau kita lihat kondisi sekarang, gaji yang ditutup-tutupi atau masih dianggap tabu, tapi toh pada akhirnya kalau saya lihat di lapangan banyak juga kok karyawan yang satu dengan yang lain itu pada saat istirahat makan siang gitu ya, mereka sering cerita, tahun ini kamu dapat gaji berapa gitu ya, penambahan berapa persen, wah aku 10%, wah aku 15%. Akhirnya, loh kok kamu 15%, aku jadi 10%? Karena dianggap tabu, akhirnya itu jadi justru konflik, dan itu pernah saya alami dulu gitu ya, di waktu saya masih kerja jadi karyawan, kondisi seperti itu pernah terjadi. So di era sekarang transparansi gaji itu, transparansi penghasilan itu udah hal yang biasa. Kemudian komposisi, kalau di era dulu komposisi biaya itu selalu yang lebih besar itu adalah fixed cost-nya. Di era sekarang itu yang justru paling besar itu adalah variable cost-nya, sehingga perusahaan ini bisa sangat lincah pada saat mereka mengalami kondisi seperti krisis. Karena variable cost ini kan selalu berkaitan dengan produksi. Kalau produksinya tinggi, biaya costnya tinggi. Fixed costnya itu dibuat serendah mungkin. Ini mulai terjadi perubahan dan ini berkaitan atau beririsan dengan manajemen yang lain. Salah satunya dengan sumber daya manusia. Kemudian yang kelima, itu orientasi terhadap traffic. Ini satu hal yang sampai hari ini juga saya tadinya agak sulit pahami. Kenapa orang berorientasi pada traffic atau terhadap valuasi sebuah perusahaan. Rupanya katakanlah misalnya begini, kayak Gojek gitu ya. Gojek ini untuk GoPay-nya itu didanai oleh Tencent.
perusahaan yang sangat berhasil di uang digital di Cina. Kenapa sih Tencent berani menyuntikkan dana dan jumlah besar untuk GoPay? Karena mereka udah punya hitung-hitungannya. Kalau trafficnya sekian, maka valuasinya sekian, maka potensi nanti akan menghasilkan profit itu adalah sekian. Sekarang belum menghasilkan profit. Perusahaan yang masih berdarah-darah, bahkan saya dengar-dengar di luar, karena ini sama sekali tidak transparan ya untuk perusahaan-perusahaan startup di Indonesia. Tapi saya dengar-dengar hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan startup di Indonesia itu masih kondisinya merah. Dan tapi perusahaan-perusahaan investor itu berani menginjekkan dana karena orientasinya adalah di traffic. Sehingga pada saat satu perusahaan itu atau satu program atau satu produk itu di tahapan alpha, di tahapan beta, itu yang diukur pertama kali itu adalah trafficnya. Seberapa banyak sih user itu menaruh perhatian terhadap produk-produk itu. Jadi itu jadi tolak ukurnya, bukan seberapa besar profitnya. So buat saya yang generasi lama itu yang kita ukur. Kalau buat saya sih yang saya ukur adalah profitnya seharusnya, tapi tidak di era sekarang. Performa keuangan atau performa sebuah perusahaan itu diukur dari hal-hal seperti ini. Kemudian yang terakhir itu adalah memberikan saham kepada karyawan. Saya pribadi sebenarnya cukup setuju dengan ide ini. Seharusnya setiap karyawan itu punya saham di satu perusahaan sehingga karyawan itu loyal. Di luar negeri dan di beberapa perusahaan di Indonesia sudah ada yang menerapkan seperti ini. Salah satunya adalah Bluebird. Bluebird itu sopir Bluebird pun itu dapat saham. Kebetulan dulu salah satu karyawan saya, suaminya adalah sopir Bluebird, dan dia cerita saya punya saham nih, sahamnya perusahaan dia punya juga gitu ya. Dan nanti mungkin ini akan menjadi satu fenomena di masyarakat kita ke depan, di UMKM kita ke depan. Karena saya percaya kalau mereka diberikan hak untuk memiliki satu perusahaan, kita bisa sama-sama untuk bukan lagi sense of belonging gitu ya, tapi punya sama-sama untuk spirit bekerja dan membuat perusahaan itu berhasil. Itu sih dalam bayangan saya, walaupun untuk aplikasinya saya masih belum tahu seperti apa, tapi ini sebenarnya ide yang sangat sangat brilian sekali di bidang keuangan. Dan manajemen yang terakhir adalah resources atau manajemen sumber daya manusia. Ini ada banyak sekali catatan-catatan yang luar biasa yang saya harus katakan bahwa ini hampir bisa dibilang pelopornya adalah Google dan perusahaan-perusahaan startup teknologi yang ada di Silicon Valley. Yang pertama adalah bahwa orang-orang yang sekarang bekerja atau anak-anak muda yang mau bekerja sekarang ke sebuah perusahaan, itu mereka mau bekerja itu bukan karena uang. Dulu saya waktu pertama kali bekerja diinterview oleh oleh perusahaan itu dan ditanya gitu ya, ini satu pertanyaan yang selalu klise ditanyakan di mana-mana gitu ya, apa sih tujuan kamu masuk ke perusahaan ini gitu ya, dan jawaban saya selalu sejujur-jujurnya uang, saya bilang gitu ya, karena saya memang cari gaji, saya kerja di sini cari gaji untuk biaya hidup gitu ya. Dan sekarang itu tidak berlaku lagi. Sekarang yang dijadikan tolak ukur adalah bagi anak-anak muda itu adalah mereka ingin bikin perubahan, mereka mau create impact. Jadi pada saat mereka mau masuk ke sebuah perusahaan, mereka lihat perusahaan ini create impact nggak sih? Perusahaan ini punya kepedulian terhadap sosial nggak sih gitu ya? Kalau saya bisa masuk ke perusahaan ini dan kemudian saya bisa memberikan kontribusi untuk terhadap perubahan yang ada di sekitar, saya mau tuh gitu ya. Gajinya lebih kecil nggak apa-apa, dan itu terjadi di mana-mana, itu terjadi. Anak-anak muda mau terlibat di gerakan-gerakan seperti itu. Ini menjadi penting. Kemudian bagi perusahaan juga suka merekrut orang-orang yang punya networking banyak. Jadi yang dilihat pada saat kita merekrut karyawan nanti gitu ya, buat teman-teman atau bapak ibu yang mungkin mau merekrut karyawan, lihat apakah anak ini aktif di organisasi atau punya komunitas, dan apakah komunitasnya relate dengan produk kita. Kalau relate dan networkingnya banyak dan dia punya organisasi yang banyak, itu sebenarnya sudah salah satu poin plus untuk kita rekrut mereka, karena networking itu penting banget. Kalau kita bisa mengakuisisi karyawan seperti itu, sebenarnya kita mengakuisisi pasar juga sebenarnya gitu ya. Kemudian gelar itu udah tidak penting lagi. Kita tidak lagi menjadikan gelar sarjana ekonomi, magister manajemen itu sebagai tolak ukur apakah seseorang itu bisa atau tidak di sebuah perusahaan. So ini menjadi fenomena yang semakin jamak di mana-mana, bahkan gitu ya. Orang dinilai bukan dari gelarnya, tapi dari kecakapan kerja mereka. Kemudian tadi sudah sempat saya singgung sedikit tentang kebebasan kerja dan waktu kerja. Kemudian bidang kerjanya juga semakin spesifik dan semakin personal. Jadi bahkan ada jabatan-jabatan yang
dulunya tidak pernah ada, sekarang ada gitu ya, sosial media spesialis, nanti mungkin akan ada lagi Facebook spesialis, TikTok spesialis gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu akan punya karyawan-karyawan di bidang pemasaran yang khusus ngurusin akun TikToknya perusahaan. Itu bisa terjadi nantinya gitu ya. Dan remote working di era pandemi ini sekarang lagi happening, tapi sebelum ada pandemi pun remote working ini sudah terjadi cukup banyak di perusahaan-perusahaan modern. Karyawan itu nggak perlu lagi ngantor. Waktu saya ikut latihan di Tempo, fasilitator saya itu bilang, saya udah 3 bulan nggak ngantor, dia bilang gitu. Saya datang ke kantor ini gara-gara mau ngajar kalian gitu ya. Kalau saya nggak ngajar kalian, saya bakal tetap di lapangan. Dan remote working itu bisa dimulai atau bisa dilakukan dengan platform teknologi sekarang. Kalau yang saya dapat ceritanya dari teman-teman Tempo, mereka pagi itu sudah meeting melalui WhatsApp. Kemudian mereka mulai bekerja, mencari data, mereka bekerja lah sesuai dengan bidang kerjanya, kemudian mereka melaporkan. Jadi tidak ada yang namanya absensi dan sebagainya. Tapi yang jadi tolak ukur bagi manajemen adalah hasil akhir. Itulah yang diukur. Apakah apa yang ditargetkan ke mereka itu sudah tercapai apa belum? Kalau sudah tercapai, mereka akan mendapatkan rewardnya. Dan satu lagi ini dilakukan di Google. Mereka memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mendapatkan atau membuat proyek-proyek sendiri. Jadi setiap karyawan yang direkrut, 80% sampai 90% mereka akan mengerjakan tugas-tugas yang memang dibebankan oleh perusahaan. Tapi 10 sampai 20% mereka dibebaskan untuk membuat proyek apapun. Karena proyek-proyek itu diyakini oleh perusahaan itu satu hari nanti bisa dikapitalisasi menjadi salah satu produk atau program dari perusahaan. Buat pengalaman saya pribadi pun cukup banyak proyek-proyek yang saya tadinya hanya proyek sampingan itu ternyata bisa menjadi proyek utama kita sampai sekarang gitu ya. Dan ini diberikan kepada karyawan-karyawan yang memang punya potensi untuk itu. Di Google ada banyak sekali produk-produk Google itu sebenarnya lahir dari 10-20% yang dikerjakan oleh karyawan-karyawan yang sebenarnya nggak punya job desk di bidang itu. Tapi ternyata sekarang memberikan hasil baik buat manajemen. Dan yang terakhir adalah ini hal yang receh sih ya, tapi rata-rata perusahaan-perusahaan belakangan ini mereka udah ngasih fasilitas yang luar biasa, bukan hanya di bidang kesehatan, bukan hanya kalau dulu kan kita fokusnya di bidang tunjangan kesehatan, di wellness gitu ya. Sekarang itu udah nggak seperti itu lagi. Bahkan untuk makan siang, sarapan itu udah disiapin. Jadi karyawan datang itu sudah ada sarapan, makan siangnya sudah free, gratis gitu ya. Dan itu semua bisa didapatkan di perusahaan tempat mereka bekerja. Dan ini adalah hal-hal yang saya cukup yakini bukan hanya hari ini, tapi nanti ke depan pun ini akan semakin masif. Hanya saja memang di Indonesia ekosistemnya belum jadi, belum siap gitu ya. Katakanlah kita misalnya hari ini bisa nggak sih atau berani nggak sih kita memberikan informasi bahwa gaji karyawan yang A dan B itu sebenarnya besarnya sekian gitu ya. Transparansi gaji aja itu belum menjadi kultur di perusahaan-perusahaan di kita sekarang gitu ya. Jadi ini kita masih dalam satu proses di mana ekosistemnya belum jadi, tapi mungkin ke depan ini akan jadi future management yang mungkin tidak hanya terjadi karena adanya pandemi, tapi ini memang satu sistem yang justru match in dengan pekerja kita, dengan pasar kita, dengan konsumen kita. So ini yang saya yakini akan terjadi. So Bapak Ibu, itu yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan 1-2 hal itu ada yang memberikan informasi baik buat Bapak Ibu, jadikan referensi. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya Pak Bos, bagaimana sih generasi milenial ini? Mereka cenderungnya itu kok senang-senang, nggak mikirin punya aset, punya rumah, punya kendaraan dan lain sebagainya. Tetapi sukanya malah bersenang-senang, traveling, jalan-jalan, wisata ke dalam negeri maupun luar negeri, yang konon biayanya nggak sedikit loh Bos. Bagaimana pendapat Anda Pak Bos? Silakan. Udah jamak sekali saya dengar, dan bahkan beberapa lembaga riset baik yang internasional yang ada di luar ataupun internal di dalam gitu ya. Salah satunya yang melakukan riset ini adalah IDN Times. Itu mereka menemukan fenomena yang sama, bahkan beberapa diantaranya memberikan judul yang radikal gitu ya, bahwa milenial itu tidak bisa kaya, bahwa milenial itu tidak bisa keluar dari middle income trap gitu ya. Jadi itu hasil risetnya, dan memang kebanyakan dari mereka itu punya keinginan gitu ya, atau punya orientasi kecenderungan untuk membangun aset sosialnya. Bahkan
mereka mau mengeluarkan uang dalam jumlah besar hanya untuk traveling gitu ya, buat jalan-jalan, daripada mereka harus ngumpulin aset yang seharusnya kalau zaman dulu kita didoktrin untuk punya kebutuhan pokok dulu gitu ya, punya rumah, sandang pangan semuanya tercukupi. Tidak terjadi lagi di era sekarang. Mereka nggak keberatan kok nggak punya mobil gitu, mereka nggak keberatan kok masih tinggal sama orang tua, tapi yang penting bisa traveling kemana-mana gitu ya. Cara berpikir mereka yang seperti ini kalau saya lihat memang terjadinya sejak Google ada. Sejak adanya teknologi informasi yang semakin masif, orang-orang anak-anak yang lahir sejak adanya Google, kalau katanya Pak Renal Kasali kan seperti membawa mouse di tangan ya, begitu mereka lahir sudah bawa mouse di tangan gitu ya, karena mereka sudah terbiasa dengan informasi yang tidak ada batasnya, sehingga pada saat mereka punya keinginan, punya visi, punya orientasi gitu ya, entah itu terhadap karir, entah itu terhadap kekayaan, terhadap kesejahteraan mereka, itu mereka punya standarisasi yang berbeda dengan apa yang kita yakinin di masa lalu. Pak Bos, saya ingin tanya, seberapa efektifkah beriklan atau berpromosi di media sosial atau medsos untuk dunia pendidikan di masa seperti sekarang ini? Monggo. Yang pertama dulu ya, yang tentang Akubang tadi, apakah medsos itu menjadi strategi promosi yang efektif untuk lembaga pendidikan? Medsos menjadi strategi promosi yang efektif bukan hanya untuk lembaga pendidikan, tapi hampir semua perusahaan akan menggunakan medsos untuk berpromosi. Itu sebabnya kenapa kalau dulu perusahaan yang dengan produk-produk tertentu hanya punya karyawan dengan spesialisasi tertentu, sekarang hampir semua perusahaan seharusnya punya sosial media spesialis di dalamnya. Jadi harus ada karyawan yang ahli di bidang itu, dan itu sebisa mungkin adalah orang-orang yang memang fasih di teknologi ini. Ini satu dilema yang pernah kami alami. Dulu waktu kita masih bergantung pada media konvensional, entah itu di radio, entah itu di koran cetak gitu ya, kita bisa mengeluarkan anggaran dana katakanlah yang jumlahnya sudah terukur dengan hasil yang kita bisa prediksi. Itu yang terjadi dulu. Dan pada saat kita memasuki ke era digital, ternyata ini tidak punya standar yang kita bisa jadikan patokan. Karena kalau katakanlah gampang contohnya begini nih ilustrasinya. Kalau kita pasang iklan di balik pos dengan uang 3 juta, itu kita bisa dapat penelpon katakanlah misalnya 50 orang gitu ya, dengan iklan di balik pos seharga 3 juta untuk tayang 3 kali, ukuran 3 kolom kali 10 cm misalnya seperti itu. Kita punya potensi untuk mendapatkan penelpon sebanyak 50 orang. Tapi ketika balik pos tidak lagi atau media cetak ini tidak lagi menjadi media utama, arus utama, kita memindahkan itu ke sosial media dengan anggaran yang sama. Tapi rupanya dengan anggaran yang sama tanpa dibarengi dengan pengetahuan tentang yang tadi saya sempat sebutkan tadi gitu ya, tentang keyword, tentang pembuatan konsep gambar yang benar, karena konsep gambar untuk iklan di koran dengan sosial media itu udah berbeda banget, dan ternyata uang 3 juta itu bisa tidak berarti apa-apa. Jadi kadang-kadang kita udah mengeluarkan dalam jumlah yang lebih besar pun kita tidak bisa mendapatkan feedback yang sama seperti ketika dulu era majalah printing itu masih jadi arus utama. Jadi ini banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kita masih trial and error. Tapi kita percaya dan yakini bahwa medsos itu akan jadi sarana ke depan untuk kita berpromosi apapun produk kita. Dan belakangan kita sudah sejak menemukan polanya, kita udah mulai tahu tuh. Kita udah mulai bermain dengan menggunakan influencer, kita udah mulai coba bermain dengan menggunakan keyword yang tepat, kita mulai menggunakan platform yang berbeda untuk customize konten yang berbeda gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan, pendekatan-pendekatan itu, dan mulai kelihatan efektif. Seandainya pandemi tidak ada, sebenarnya tahun ini kita mulai mendapatkan jumlah pendaftar yang relatif signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini kenaikan yang seiring dengan pengetahuan kita di bidang ini. Itu sebabnya selama 2 tahun terakhir, itu baik saya maupun Mbak Vina di kantor, itu kita rajin banget. Kita datangkan orang ahli digital gitu ya untuk in-house di kita, atau yang kita keluar, itu saya pribadi pun udah berkali-kali keluar, atau yang teman-teman keluar untuk belajar tentang digital, ini udah berkali-kali kita lakukan. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, medsos mungkin bukan DNA-nya kita atau DNA-nya saya yang generasi kolonial, tapi mau nggak mau harus kita pelajari, kita harus fasih di situ karena ini masa depan kita. So itu saya pikir medsos akan jadi sarana yang pasti akan digunakan oleh hampir semua produk. Cuma nanti platformnya aja yang berubah. Kalau dulu beriklan di Instagram itu dianggap selfie yang alay gitu ya,
Tapi sekarang Instagram justru menjadi salah satu platform utama, dan orang mulai prediksi nanti yang akan mengambil alih posisi Instagram itu adalah TikTok, katanya begitu. Dan sekarang udah mulai kelihatan nih, beberapa orang memang sudah mulai menjadikan TikTok sebagai sarana untuk pemasaran. So ini yang berubah nanti cuman platformnya aja. Kalau sebelum Instagram kan adanya Twitter gitu ya, atau sebelum Twitter adanya Facebook gitu ya. Tapi kalau di Akubang yang segmen pasarnya anak-anak muda, itu mereka rata-rata nggak pakai Facebook. Jadi kita memang fokusnya sekarang ada di Instagram. So itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Ada pertanyaan lagi Pak Bos. Kira-kira prediksi 10 tahun ke depan ini, apa masih ada generasi muda yang mau jadi karyawan atau pegawai? Jika melihat dari paparan tadi. Kemudian yang kedua tadi, fenomena yang sekarang terjadi, apa yang saya sampaikan ini adalah fenomena yang sekarang sudah terjadi. Itu betul banget. Dan apakah ini akan bisa dijadikan patokan untuk 10 tahun lagi? Hampir pasti tidak. Hampir pasti tidak. Tidak akan ada satupun orang yang bisa prediksi apa yang akan terjadi nanti. Kita lihat dalam 10 tahun terakhir aja, media-media yang tadinya kita percaya bisa efektif memberikan manfaat untuk kita berpromosi katakan, itu ternyata sudah tidak efektif lagi, dan itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat sekali. Saya masih ingat betul nggak, waktu kita memulai Akubang tahun 2014 itu masih efektif iklan di Facebook, iklan di koran, iklan di radio, itu masih efektif sekali. Per 2000-an berapa Mbak Vina? Mungkin 2016, 2017 ya, kita mulai terasa banget penurunannya. Padahal itu kan relatif nggak lama sebenarnya proses itu, tapi efeknya udah terasa banget. Dan apakah 3-4 tahun lagi akan terjadi perubahan yang radikal? Bisa jadi, bisa jadi. Jadi kita bisa memprediksi 2 atau 3 tahun ke depan ini nggak bisa diprediksi kondisinya kayaknya ya. Terbukti dalam kurang dari 1 tahun saja kondisi seperti ini bisa memporak-porandakan dunia industri, dunia usaha seperti sekarang ini. Nah, ke depan semakin tidak menentu dunia usaha ini. Terkait dengan business experience untuk generasi sekarang ini bagaimana Pak Bos? Apakah masih dibutuhkan atau tidak? Apakah menjadi tuntutan dunia bisnis atau tidak juga? Kita hampir pasti harus membangun pemasaran di platform digital. Itu udah wajib lah ya. Jadi kita harus lakukan itu. Nah, pada saat kita masuk ke platform digital, hal-hal yang paling basic gitu ya, kita harus ada webnya, harus ada, kalau perlu ada apps-nya. Kalau bisa kita aktif di sosial medianya, karena tampilan sosial media itu juga bisa di-customize sekarang. So, hal-hal yang seperti itu ternyata ada ilmunya, dan ilmunya itu rupanya ada teorinya yang bisa dipelajari secara akademis. Di Indonesia belum saya temui ada kampus yang secara khusus punya program studi seperti itu. Tapi di luar sana sudah ada, dan orang-orang kita di Indonesia justru belajarnya banyak keluar. Termasuk salah satunya namanya Bu Ketut Sulis. Dia doktor, jadi S3-nya itu seingat saya di Cina itu untuk mendapatkan posisi ini. Saya sempat ketemu untuk kita waktu itu lagi diskusiin bagaimana membangun satu platform, dan dia bercerita bagaimana tampilan satu website katakan itu ternyata semua yang paling gampang lah Pak Ketut ya, itu semua ada aturannya. Tombol subscribe misalnya atau tombol newsletter itu seharusnya di posisi mana, font itu ukurannya seharusnya seperti apa yang nyaman pada saat dia dibuka secara desktop atau dibuka dengan gadget ukuran 4 inch, dia masih tetap nyaman. Seperti itu ada tekniknya sebenarnya, ada caranya. Bahkan kalau kita benar-benar dalam gitu ya, jadi kita bisa bawa konsep copywriting yang ada di website sampai akhirnya membangun persuasi atau menjadi provokasi buat si user atau yang membaca, sehingga mereka bisa flow-nya enak tuh dari pertama kali buka website sampai akhirnya mereka klik membeli. So itu bisa diarahin. Sama halnya kalau kita lihat di fenomena yang offline, kalau kita datang ke supermarket gitu ya, yang namanya beras itu kan selalu ditaruh di belakang. Karena orang mau datang ke supermarket kan cari beras itu bukan karena mumpung datang gitu ya akhirnya beli beras. Nggak seperti itu, tapi teknik merchandising itu beras itu ditaruhnya di belakang. Ini saya belum lama ini dapat lihat videonya Bukalapak ketika mereka bikin event dan mengundang Christian Sugiono sebagai narasumbernya. Christian Sugiono ini yang punya perusahaan malasbanget.com. Jadi kalau Bapak Ibu tahu yang namanya malasbanget.com itu kontennya receh-receh banget gitu ya.
Tapi itu satu media satu media komunikasi yang ternyata punya pangsa pasar yang besar sekali di Indonesia. Christian Sugiono ini adalah foundernya, dan si Christian ini cerita di YouTube yang saya tonton. Dia bilangnya begini, dulu kami pernah mengalami penurunan traffic, dan penurunan traffic itu terjadi karena kami memiliki pemimpin redaksi yang ketuaan. Dia bilangnya begitu. Jadi pemimpin redaksi kami ini usianya ketuaan. Pangsa pasar kami itu adalah usia 13 sampai 22 kalau nggak salah gitu ya. Sementara pemimpin redaksinya tuh generasi kolonial, bahasanya nggak nyambung. Dan itu saya rasain banget waktu di konten Aku Bang lah ya, di Instagramnya Aku Bang. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu perhatiin, bisa dibuka sekarang, itu bahasanya tuh bukan bahasa saya. Bahasanya tuh kayak begini tuh, halo sob, apa kabar sob? Itu bukan bahasa saya Bapak Ibu. Saya nggak bisa nyapa orang dengan istilah kayak begitu. Halo bro, halo sis, halo sob gitu ya. Itu bahasa yang dibuat oleh tim kita di kantor yang memang udah terbiasa berbicara dengan bahasa seperti itu. Yang usianya sama dengan usia segmen pasar kita. Ini penting karena kalau kita mau bangun ekosistem, apalagi dengan produk yang memang ditujukan untuk anak-anak generasi milenial, maka seharusnya produk itu memang diracik oleh orang-orang yang ngerti bahwa produk ini memang cocok untuk milenial. Kalau bahasa kerennya itu put your feet in customer shoes, katanya begitu. Jadi tempatkan kakimu di kakinya customer, atau gampang bahasa keledainya begini. Kalau kita buat toko sepatu atau kita bikin toko sepatu dan ukuran kaki 43, ukuran kaki kita 43, jangan jualan sepatu yang semua ukurannya 43. Tapi kita jualan juga yang ukuran 42, jualan 41, karena konsumen kita ukuran kakinya beda-beda. So itu yang menjadi poin vital kenapa kita juga harus punya orang-orang yang berusia sama dengan segmen pasar kita. Itu dari saya. Nah, sekarang ternyata saya jadi seperti anak-anak lagi yang belum melek dengan teknologi informasi dan baru mengerti semua yang baru dibicarakan ini. Sehingga saya harus banyak belajar lagi nih kayaknya. Karena perbedaan DNA dan generasi tadi. Oke, saya Sugeng Haryadi. Sampai jumpa di episode mendatang. Bye-bye.